Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita dapat belajar dengan baik. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem gerak manusia itu terjadi karena adanya kerjasama antara organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif, masih ingat, organ gerak pasif itu adalah tulang, sedangkan organ gerak aktif itu adalah otot, di mana tulang digerakkan oleh otot. Jadi, tulang tidak akan dapat bergerak sendiri tanpa adanya pergerakan dari otot. Anak-anak, tulang itu atau rangka memiliki fungsi selain sebagai alat gerak pasif, juga sebagai penegak tubuh. Itulah yang menyebabkan tubuh kita dapat berdiri dengan tegak. Kemudian dapat memberi bentuk tubuh. Kemudian ada juga sebagai tempat melekatnya otot dan tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah. Mari kita simak bagian-bagian rangka. Yang pertama, rangka kepala atau yang disebut juga dengan tengkorak. Fungsinya untuk melindungi otak, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, dan gigi. Terdiri dari tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang tengkorak belakang, tulang mata, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang rahang atas dan bawah, dan tulang pangkal lidah. Yang kedua, rangka anggota badan berfungsi untuk melindungi jantung, paru-paru, dan organ pencernaan serta menyangga tengkorak. Tulang rangka anggota badan terdiri dari tulang belakang yaitu leher, punggung, pinggang, kelangkang, dan ekor. Tulang dada, tulang rusuk yaitu rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang. Tulang gelang bahu yaitu tulang selangka dan belikat. Tulang gelang panggul yaitu tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Kemudian yang ketiga itu rangka anggota gerak atas. Berfungsi untuk mengangkat, melempar, memukul, memegang. Terdiri dari tulang lengan, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka yang keempat yaitu rangka anggota gerak bawah. Berfungsi untuk berjalan, berlari, menendang, menahan beban tubuh. Terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang otot dan persendian sebagai penunjang rangka manusia. Otot terdiri atas sel-sel otot yang dapat mengerut atau kontraksi dan dapat mengembang atau relaksasi. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut dengan tendon. Kemudian sendi yaitu penghubung antara tulang yang memungkinkan adanya gerakan pada tulang. Mari kita perhatikan jenis sendi berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama, sendi mati. Sendi mati tidak dapat digerakkan sama sekali. Terdapat pada tulang-tulang tengkorak dan gelang panggul. Yang kedua, ada sendi gerak. Sendi gerak dapat digerakkan secara bebas. Yang ketiga, sendi kaku.
Sendi kaku dapat digerakkan secara minimum atau gerakannya itu secara terbatas. Terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, tulang rusuk dan dada, serta ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya, jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Terdiri dari beberapa sendi. Yang pertama, sendi engsel, hanya dapat digerakkan ke satu arah, yaitu ditekuk, terletak di siku dan lutut. Yang kedua, sendi peluru. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah, terletak di gelang bahu dan paha. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar ini digerakkan dengan cara berputar pada poros, terletak di leher. Yang keempat, sendi geser. Sendi geser hanya dapat digerakkan dengan cara bergeser, terletak di pergelangan tangan. Yang kelima, sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ke samping dan ke depan, terletak di ibu jari dan ruas jari tangan paling bawah. Anak-anak, mari kita simak macam-macam gerak otot. Beberapa gerakan yang dapat dilakukan oleh otot dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan, contohnya mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan membuka mulut. Berikutnya, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan diri dari sumbu tubuh. Berikutnya, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Berikutnya, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Selanjutnya, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Anak-anak, ini ada gambar yang dapat memperjelas kita tentang macam-macam gerak otot. Dan meluruskan, menurunkan, membengkokkan, menjauhkan, dan mendekatkan. Baik anak-anak, demikian materi kita pada hari ini tentang tulang sebagai alat gerak manusia dan macam-macam gerak otot. Selain kalian melihat dan mendengarkan dari slide yang telah Ibu berikan, kalian juga harus membaca dari buku pena A, tema 1, subtema 2. Selain itu, kalian juga bisa menambah pengetahuan dengan mencari artikel yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Untuk yang terakhir, kalian juga setelah belajar, kalian kerjakan dari buku pena A halaman 48. Kalau sudah selesai kalian tulis di dalam buku tulis kalian, silakan kalian kirim ke WA Ibu. Terima kasih anak-anak untuk perhatian kalian semua pada hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di materi berikutnya.